Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Sebelum ditemukannya mesin cetak pada tahun 1450, semua teks kitab suci adalah hasil salinan tangan yang disebut manuskrip. Satu-satunya versi lengkap Alkitab yang terdiri dari 73 kitab berasal dari abad keempat. Versi lengkap itulah yang kita kenal sampai sekarang. Manuskrip asli banyak yang rusak sampai hilang. Pada abad pertama, umat Kristen mengalami persekusi yang luar biasa. Banyak penguasa yang menindas gereja Katolik dan menghancurkan segala hal yang menyangkut kekristenan. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, para kaum pagan juga mulai menguasai kota-kota dan perkampungan-perkampungan Kristen. Mereka membakar dan menghancurkan apa saja, mulai dari gereja dan segala isinya, memaksa umat Kristen untuk menyerahkan kitab-kitab suci di bawah ancaman nyawa, lantas membakar kitab-kitab tersebut. Awalnya manuskrip ini ditulis dengan media yang disebut papirus. Papirus adalah sejenis tanaman air yang batangnya dijadikan media untuk menulis. Tetapi papirus ini tidak tahan lama, yang kemudian diganti dengan media perkamen, yaitu dari bahan kulit binatang. Karena situasi yang mencekam, banyak orang Kristen melarikan diri ke daerah-daerah gurun dan bukit. Mereka tinggal di dalam gua-gua untuk melindungi diri sambil menyalin ulang kitab-kitab suci itu dengan media kulit binatang. Pada waktu itu ada sebuah kebiasaan, mereka tidak hanya berlandaskan pada ajaran-ajaran kitab suci, tapi juga pada tradisi yang hidup, yang diwariskan oleh para rasul dan ajaran-ajaran para uskup dan paus. Mereka yakin kepada gereja Katolik yang infalibel, ubi ecclesia, ibi Christus. Pada abad-abad berikutnya, kekristenan terus berkembang dan semakin bertumbuh di wilayah yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Romawi, mulai dari Asia Barat, wilayah Turki, Mesir, dan Arab, lalu ke Eropa. Semakin banyak orang menjadi Kristen, sehingga ada kebutuhan terjemahan dalam bahasa lokal seperti bahasa Armenia, Syria, Arab Ethiopia, dan Koptik. Pada masa itu, sebagian orang Kristen di daerah Afrika dapat menggunakan bahasa Latin. Sekitar tahun 150 Masehi, sebenarnya sudah ada terjemahan versi Latin, tetapi banyak terdapat kesalahan terjemahan dan berbagai macam versi. Kemudian di abad keempat ada seorang biarawan bernama Hieronymus atau lebih dikenal sebagai Santo Jerome yang hidup sekitar tahun 347 sampai 30 September 420 Masehi. Ia adalah seorang apologis Kristen dan juga penterjemah kitab suci dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Latin. Alkitab edisi Hieronymus adalah kitab Vulgata atau Alkitab yang berbahasa Latin. Pada tahun 382, Santo Jerome atas perintah Paus Santo Damaskus, ia menerjemahkan kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Latin sambil mengkoreksi terjemahan yang ada dalam versi Yunani. Di Bethlehem antara tahun 392 sampai dengan 404, ia juga menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama langsung dari versi bahasa Ibrani, bukan dari versi Septuagint ke dalam bahasa Latin. Kitab Mazmur sudah tersedia dalam bahasa Latin pada saat itu, tetapi kemudian direvisi oleh Santo Jerome. Inilah Alkitab lengkap yang diakui resmi oleh gereja Katolik yang nilainya tak terukur menurut para ahli Alkitab masa kini.
dan terus mempengaruhi versi-versi lainnya sampai pada zaman Reformasi Protestan. Alkitab pada abad pertengahan. Abad pertengahan yang dimaksud adalah sebuah terminologi yang menjelaskan kondisi di Eropa sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Diawali dengan runtuhnya dinasti Romawi yang kemudian Eropa memasuki abad pembaruan dan abad penjelajahan. Dalam kurun waktu itu juga Eropa memasuki abad pencerahan. Ilmu pengetahuan dan seni sastra sangat maju. Pada masa itu biara-biara banyak yang menyalin ulang dari manuskrip-manuskrip itu dengan karya seni yang tinggi. Para kaum religius, biarawan dan biarawati adalah kaum yang paling terpelajar saat itu. Mereka menyalin, memperbanyak, memelihara, dan menyebarluaskan Alkitab selama berabad-abad. Pada zaman itu, salah satu kegiatan utama mereka adalah menyalin isi Alkitab, sedangkan biara-biara menjadi pusat penyimpanan naskah-naskah Alkitab. Umumnya masing-masing biara-biara di abad pertengahan memiliki perpustakaan tersendiri. Pada masanya Alkitab atau kitab suci yang dihiasi adalah cenderamata yang terhormat dan bernilai tinggi yang biasa dipertukarkan di antara oleh para raja, paus, uskup, dan kepala biara. Untuk menyalin sebuah Alkitab lengkap yang memiliki lebih dari 35.000 ayat-ayat akan memakan waktu 10 bulan dengan jumlah perkamen yang banyak dan mahal. Itu sebab orang yang kehidupannya biasa saja sulit memiliki Alkitab di masa itu. Di masa yang lalu, keluarga-keluarga biasanya hanya memiliki salinan dari pasal-pasal yang favorit saja, dan kebiasaan itu terus berkembang hingga saat ini. Walau di Eropa di masa-masa perkembangan yang pesat, namun masih sangat banyak masyarakatnya yang buta huruf. Mereka yang mampu membaca biasanya juga mengerti bahasa Latin. Saat itu bahasa Latin seperti bahasa universal. Mereka lebih memilih membaca Alkitab Vulgate versi Latin. Oleh karena itu tidak ada alasan kuat untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Latin ke dalam bahasa-bahasa setempat atau bahasa lokal. Walau demikian, sepanjang sejarah Gereja Katolik, Alkitab selalu tersedia dalam bahasa-bahasa lokal. Semoga edisi ini dapat meneguhkan iman kekatolikan kita dan tetap setia pada 3 pilar sumber iman kita, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Kita tidak perlu menjadi seorang ahli agama Katolik, tetapi dengan mengetahui sejarah dan kisah-kisah dalam gereja Katolik adalah hal yang penting untuk merawat iman kekatolikan kita. Terima kasih. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.